Baik saudariku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini bismillah nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar tentang adab seorang penuntut ilmu. Dalam pembahasan kali ini kita akan belajar di antara adab seorang penuntut ilmu ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan kepada kita, dibukakannya pintu-pintu ilmu, dibukakannya kesempatan untuk meraih ilmu, maka bagi kita jangan pernah kita lalaikan kesempatan ini. Jangan pernah kita jadikan hawa nafsu kita mengalahkan kita dari yang namanya menuntut ilmu. Jangan sampai akhirnya kita bermalas-malasan di dalam menuntut ilmu. Karena sungguh di antara adab dalam menuntut ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan adalah seorang penuntut ilmu hendaklah dia berantusias, ya, bersungguh-sungguh di dalam memperoleh ilmu itu sendiri. Masya Allah. Dan ini pelajaran untuk kita teman-teman. Subhanallah. Masa-masa pandemi ini ada banyak hikmah ya yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Di antara hikmahnya adalah kita dibukakannya kesempatan untuk belajar. Tinggal kita mau ndak mengikuti kira-kira majelis ilmu itu jam berapa, waktunya kapan, dan kita mengikutinya. Ya, tidak bermalas-malasan, dicatat, dibuat alarm, dibuat jadwal. Karena terkadang kalau tidak demikian, kita sering tuh baca flyer-flyer kajian dan lain sebagainya, akhirnya terluput, akhirnya lupa. Kajiannya sudah berlangsung, siang hari kajiannya pagi hari, siang hari baru keinget, oh iya ya tadi kan ada kajian tafsir, oh iya ya tadi kan ada kajian sirah, oh iya ya tadi ada kajian adab dan lain sebagainya. Karena dia tidak bersungguh-sungguh, dia tidak bersungguh-sungguh dalam memanage waktunya. Karena padahal sesungguhnya seorang penuntut ilmu, dia hendaklah antusias, hendaklah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu itu sendiri. Tidak bermalas-malasan di dalam mencarinya. Ya. Karena kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat biidnillahi ta'ala apabila kita bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Subhanallah. Bahkan seorang penuntut ilmu itu teman-teman, kalau kajian offline misalnya ya, di antara adab dalam menuntut ilmu itu selalu hadir di majelis ya, lebih awal daripada gurunya. Datangnya lebih awal, tidak terlambat. Sama, adab ini bisa dipakai juga ketika kita sedang bermajelis ilmu di online ya. Jadi terkadang kan ada Zoom itu ada kuotanya ya, ada yang kuotanya 100, ada yang kuotanya 500. Nah, kalau kuotanya 100, maka bagi yang awal-awal datang dia dapat jatah kuota untuk masuk ke Zoom atau masuk ke kajian online. Tapi kalau dia terlambat datang, maka dia tidak dapat kuotanya ya, karena sudah habis, misalnya hanya 100 saja dibatasi. Ya, ini sempat terjadi ketika kami belum ada ruang Zoom yang 500, bahkan kemarin ya, pekan kemarin itu ketika 100 panitia menyediakan 100, baru pekan kemarin kemudian para penuntut ilmu akhirnya chat admin kami meminta kenapa kok belum bisa masuk, kenapa tidak bisa masuk. Yaitu di antara sebabnya karena tidak bersungguh-sungguh, tidak datang lebih awal. Ya, maka ini pelajaran untuk kita semuanya. Datang lebih awal, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ya, karena dia akan diberikan ilmu yang bermanfaat. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan dalam bait syairnya, beliau mengatakan, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin, dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tuli zamanin." Ini perlu diingat-ingat bagi kita para pelajar, bagi kita para penuntut ilmu. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Beliau mengatakan, wahai saudaraku, akhi. Subhanallah, ini bentuk adab ya teman-teman. Bagaimana para ulama ketika ingin menasehati seseorang, mereka itu
menggunakan kata saudaraku, akhi ya. Karena mereka itu sayang kepada kita. Memberikannya nasihat mereka kepada kita itu sebagai bukti tanda sayangnya mereka kepada kita. Makanya dimulai dengan kata akhi. Akhi lan tanalul ilma illa bisittatin. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu melainkan dengan 6 syarat. Apa 6 syaratnya? Sa'ukhbiruka an tafsiliha bibayanin. Kata Imam Syafi'i, kukabarkan kepadamu rinciannya dengan jelas. Yang pertama, zakaun, kecerdasan. Jadi orang yang menuntut ilmu dia harus punya cerdas. Ya, insya Allah saya berhusnudzon, berbaik sangka kepada teman-teman yang ada di sini. Insya Allah semuanya adalah orang-orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wajtihad, zakaun wa hirs. Hirs itu semangat. Ya, ada kemauan keras, ada semangat. Wajtihad, bersungguh-sungguh. Ya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghah. Bulghah itu bekal yang cukup. Nah, kalau untuk kajian online ini bekalnya adalah kuota. Jadi menuntut ilmu itu harus ada modal ya. Kita pernah belajar bagaimana para ulama zaman dahulu mereka rela menjual atap rumahnya ya untuk modal rihla dari negeri satu ke negeri lainnya. Mereka rela untuk menjual apa yang mereka miliki hanya untuk mencari ilmu. Kemudian kata Imam Syafi'i diantaranya ya, jadi ada yang pertama kecerdasan, yang kedua kemauan keras atau semangat, yang ketiga bersungguh-sungguh, yang keempat bekal yang cukup, yang kelima wasuhbatu ustadzin. Nah, ini juga penting nih. Ada bimbingan ustadz, ada arahan ustadz, ada guru. Jadi menuntut ilmu tuh nggak bisa sendirian ya. Walaupun sekarang bisa tanya Mbak Google, bisa searching ke sana kemari. Tapi kan Mbak Google tidak bisa menunjukkan, ini loh, ini yang hak, ini yang batil ya. Apa yang kita ketik langsung nongol gitu kan. Beda dengan seorang ustadz atau seorang syekh. Mereka Allah berikan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan pertolongan kepada mereka untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sehingga ketika para penuntut ilmu dia memiliki ustadz, memiliki guru, memiliki syekh, maka mereka-mereka lah yang akan menunjukkan kepada kita, ini loh yang benar, ini loh yang hak, ini loh yang batil, ini loh yang tidak benar. Nah, ini juga penting. Wasuhbatu ustadin wa tuli zamanin, kata Imam Syafi'i, dan waktu yang lama. Nah, ini juga penting nih. Jadi menuntut ilmu tuh tidak bisa yang namanya instan. Nggak bisa penuntut ilmu fotokopi instan kayak masukin baju kotor gitu ya keluar jadi bersih ya hanya dalam beberapa hari, itu nggak bisa. Harus bertahun-tahun lamanya, berpuluh-puluh tahun. Nuntut ilmu itu harus berproses tadarruj ya, harus bersabar. Kita sudah belajar pekan kemarin ya, dan waktu yang panjang. Nggak bisa kita sebentar kemudian langsung jadi ustadz atau jadi syekh, jadi ustadz, dan tidak bisa. Ya harus lama gitu ya, Masya Allah. Dan kita tahu teman-teman bagaimana para ulama zaman dahulu kala mereka itu menuntut ilmu itu benar-benar sampai puluhan tahun. Kita kemarin pernah dengar ya, bahwasanya ada ulama yang dia belajar, Imam Malik ya, belajar adab itu 30 tahun, adabnya saja 20 tahun baru belajar ilmu, berarti 30 ditambah 20. 50, ya Masya Allah. Waktu yang sangat lama, Masya Allah. Jadi sekali lagi, jangan bergegas kita itu merasa, saya sudah punya ilmu banyak nih. Ditanya udah berapa tahun nuntut ilmu? Ya Alhamdulillah, menuntut ilmu saya sudah 1 tahun, saya sudah hijrah. Sudah 1 tahun saya menuntut ilmu. Ya itu belum lama, 1 tahun ya, kalau dibandingkan dengan para ulama. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada hadis Rasulullah SAW yang ini juga menjadi pedoman bagi kita ya. Bisa juga untuk menuntut ilmu. Apa hadisnya? Kata beliau, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Kata Rasulullah SAW, ihris, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Ilmu agama ini sangat-sangat bermanfaat. Setiap kali kita mau beribadah, kita membutuhkan ilmu.
Maka kata Rasulullah SAW, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, termasuk dari ilmu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jaz, dan jangan engkau merasa lemah. Jangan kita merasa merasa bermalas-malasan ya. Kadang malas ini datangnya dari setan, teman-teman. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari rasa malas. Ya. Taib. Kemudian berhubungan dengan menuntut ilmu itu adalah harus antusias. Ya. Ali bin Abi Thalib ya, pernah mengatakan, kata beliau, nilai setiap orang itu tergantung pada apa yang dia kuasai. Ya, ada yang mengatakan, tidaklah ada satu kalimat pun yang lebih bisa memberikan semangat bagi penuntut ilmu daripada kalimat ini. Ya, jadi semua orang itu akan dinilai tergantung dari apa yang dikuasai. Betul. Jadi kan ada yang namanya ilmu itu fak-fakan ya. Ada yang ada seseorang yang dia memang faknya dalam ilmu fikih, memang sudah menguasai fikih. Ada yang faknya dalam ilmu akidah, ada yang faknya kalau ilmu umum dalam ilmu kayak Mbak Nabila itu komunikasi, berarti kan yang dia kuasai ya. Ada misalnya Mbak Nabila nih yang dikuasai ilmu komunikasi, maka Mbak Nabila itu nilainya Mbak Nabila ya akan bisa terlihat Mbak Nabila seperti apa kalau Mbak Nabila sedang berbicara masalah komunikasi. Karena memang yang dikuasai oleh beliau ini diantaranya. Ya. Ada lagi misalnya Ustadz Fulan. Ya. Beliau, nilainya beliau yang bisa kita lihat manakala beliau berbicara masalah fiqh misalnya. Karena memang beliau menguasai salah satu ilmu yang Allah turunkan, yaitu ilmu fikih. Ya. Dan kita temui saat ini ada banyak para asatid ya, yang mereka memang menguasai dalam satu hal, dan itu semuanya mereka akan mendalami ya, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Nah, untuk menguasai sebuah bidang tertentu, teman-teman, pastinya dia harus bersemangat ketika mencari ilmu tersebut. Untuk mencari ilmu dunia saja di perkuliahan misalnya, pasti akan berbeda nih. Orang yang dia bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas, orang yang bersungguh-sungguh dalam menghadiri kuliah, itu dia dapat nilai IPK tinggi ya. Berbeda dengan orang yang bermalas-malasan, dia nggak sungguh-sungguh. Kuliah juga kadang hadir, kadang enggak. Tugas juga kadang dilakukan, kadang tidak. Ya, dilaksanakan dan kadang tidak. Ujian juga kadang ikut, kadang enggak misalnya. Maka jangan disalahkan kalau IPK-nya jelek ya. Itu untuk urusan ilmu dunia. Bagaimana dengan urusan ilmu akhirat, yaitu ilmu agama. Yang mana kita sudah tahu di awal-awal kajian kita, begitu banyaknya keutamaan-keutamaan yang akan diraih bagi siapapun yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita lebih termotivasi lagi untuk mendapatkan ilmu, diantaranya ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun. Katakanlah, qul hal yastawil ladzin, adakah sama orang-orang yang ya'lamun, yang mengetahui, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui. Pastinya berbeda. Ya, berbeda. Ya, ada orang yang dia menguasai satu bidang tertentu akan berbeda dengan orang yang sama sekali tidak menguasai salah satu bidang ya, dari ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Maka ini juga sangat penting ya untuk kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam mengejar ilmu agama, karena sejatinya Allah membedakan antara orang yang berilmu
dan orang-orang yang tidak berilmu. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah mengatakan, ya, kata beliau nih, dicatat baik-baik atau mungkin dibikin quotes, dibikin apa ya, biar kita tuh jadi teringat gitu ya, dicatat baik-baik ya. Apa kata Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, sesungguhnya aku mencari ilmu sampai aku dimasukkan ke dalam kubur. Coba lihat, Imam Ahmad yang ilmunya sudah seabrek-abrek ya, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Sudah banyak sekali ilmu beliau. Kata beliau, aku menuntut ilmu itu sampai kapan? Sampai Allah mencabut nyawaku, kata Imam Ahmad. Masya Allah. Al-Hasan rahimahullah pernah ditanya ya tentang seorang yang berumur 80 tahun. Ya. Apakah ia pantas untuk menuntut ilmu? Ya, orang yang usianya 80 tahun, maka Al-Hasan mengatakan, jika ia masih hidup, maka ia harus pantas mencari ilmu. Ya. Walaupun sudah nenek-nenek, sudah lansia usianya, kalau Allah masih memberikan usia, berarti dia masih bisa belajar. Masih bisa menuntut ilmu. Subhanallah. Dan kita tidak tahu nih teman-teman, kapan kesempatan Allah itu beri kita guru terbaiknya. Saya ada kisah di Yogyakarta ya, Masya Allah. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar kisah ini ya. Ada seorang syekh dari Yaman ya, Masya Allah, tinggal di Yogyakarta. Kemudian ada halaqah khusus ya, yang kami adakan khusus untuk orang-orang Yogyakarta. Ada 2 grup ya, grup A dan grup B. Ya, grup A ini khusus untuk grup A ini ibu-ibu lansia ya, ibu-ibu sudah usianya di atas 40 tahun ya, ada 60, ada usianya 65, 70. Masya Allah, Allah berikan tuh di usia-usia senjanya mereka, di usia-usia lansianya mereka, karena mereka semangat menuntut ilmu, Allah berikan guru terbaik orang Yaman langsung mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Jadi kita tuh tidak boleh yang namanya sudahlah, saya sudah tua, sudah sepuh, sudah lansia, sudah nggak mau lagi menuntut ilmu. Jangan. Mungkin kelak Allah akan berikan ya guru terbaik di usia-usia menjelang kita meninggal dunia misalnya. Mungkin Allah akan berikan kepada kita ilmu atau hidayah yang Allah turunkan kepada kita menjelang kita akan meninggal dunia di masa tua kita misalnya. Ya. Ini penting bagi kita untuk tetap menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam mencarinya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Taib. Kemudian ada wasiat Luqman kepada anaknya, teman-teman. Apa yang dikatakan oleh Luqman, subhanallah, ini juga menjadi pelajaran ya untuk kita. Luqman mengatakan, ya bunayya. Nah, ini Luqman ini seorang ayah yang sangat sayang kepada anaknya. Bilang ke anaknya saja, ya bunayya, wahai anakku. Ya. Apa sih bedanya bunayya sama ya waladi gitu ya? Ya walad gitu kan kalau orang Arab, ya bunayya ini lebih lembut ya. Sama kayak ya abi sama ya abati. Abati itu lebih lembut, ya abati gitu, wahai ayahku. Ya, ada juga kan kalau orang Indonesia abi. Nah, ini ya bunayya ini menunjukkan Luqman ini sangat-sangat sayang kepada anaknya. Ya bunayya, jalis al-ulama. Jalisul ulama, katanya Luqman kepada anaknya, wahai anakku, duduklah kamu dengan para ulama. Wazahimhum birukbataik, dan mendekatlah kepada mereka, kepada orang-orang berilmu dengan kedua lututmu. Maksudnya kalau kamu mau mencari ilmu, maka kamu itu dekat dengan gurumu. Ya. Datanglah lebih awal agar engkau lebih dekat dengan gurumu. Ya, ketika kajian offline misalnya ya. Nah, jangan datang terakhir, maka yang didapatkan adalah dia berada di paling ujung. Ya. Fa innallaha yuhyil quluba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati manusia binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyillahu al-ardha al-maitah biwabilis sama. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan hujan yang deras. Dan yang dimaksud dengan al-hikmah di sini, cahaya hikmah adalah cahaya ilmu. Jadi Allah tuh menghidupkan hati manusia nih, hati-hati kita ini. Di antara caranya
adalah ketika seseorang dia menuntut ilmu, dia belajar, maka ilmu itu akan menjadi cahaya. Ya, wa nurullahi la yuhda li'asin. Kita pernah belajar ya bait syairnya Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i mengatakan kepada Waqi', kepada gurunya, ya, maka Waqi'-nya mengatakan, wahai Imam Syafi'i, tinggalkanlah maksiat, fa inna nurallahi, sesungguhnya cahaya Allah, sesungguhnya ilmu tidak akan bisa masuk ke dalam orang-orang yang gemar bermaksiat. Jadi di antara cara untuk menghidupkan hati manusia, di antaranya caranya Allah adalah dengan Allah sinarkan cahaya ilmu kepada hati manusia. Sebagaimana apa? Sebagaimana Allah telah menghidupkan bumi ya yang telah mati, yang tidak ada air bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sudah mati buminya. Kemudian Allah turunkan hujan yang deras ya, dan Allah hidupkan kembali bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan Mu'adz bin Jabal ya. Subhanallah, ini Mu'adz bin Jabal juga termasuk seorang sahabat yang sangat-sangat gemar belajar ya, sangat-sangat gemar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kata beliau ya, wahai Robku, ya Allah, katanya beliau ya, katanya Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku tidak suka menetap di dunia ini ya. Akan tetapi aku suka menetap di dunia ini untuk merasakan kepayahan di malam yang panjang, merasakan haus di bawah terik matahari pada hari yang panas, dan merasakan kelezatan untuk mendekati ulama dengan lutut-lutut kami di halaqah-halaqah dzikir ya. Jadi maksudnya Mu'adz bin Jabal ini tidak suka dengan dunia, tapi yang disukai oleh beliau dari dunia ini ketika beliau bangun di malam hari ya, untuk menghidupkan malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga merasakan haus di bawah terik matahari, maksudnya beliau saum ya, berpuasa di siang hari, dan beliau mendekati para ulama untuk duduk di majlis-majlis ilmu. Itu yang beliau sukai dari dunia. Masya Allah ya, luar biasa. Mu'adz bin Jabal ini sangat-sangat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Masya Allah. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, yuk kita tancapkan dalam diri kita untuk semangat lagi dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu, karena ilmu itu sejatinya didatangi, bukan mendatangi ya. Dan penuntut ilmu itu ketika memiliki semangat yang tinggi ya, maka dia akan diberikan kelezatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah lezat menuntut ilmu itu teman-teman ya, subhanallah, maka dia nggak mau tuh ketinggalan, nyesel gitu rasanya ya. Misalnya dia sangat-sangat suka, sudah Allah berikan kelezatan dalam menuntut ilmu, tiba-tiba dia ketinggalan, tidak duduk di majelis ilmu, maka biasanya dia akan menyesal ya. Menyesal, kenapa saya tidak dapatkan ilmu, kenapa saya tidak bisa mengikuti majelis ilmu, apa yang menghalangiku untuk mendapatkan ilmu hari ini, dan lain sebagainya. Dia berintrospeksi diri ya, Masya Allah. Sebagaimana dia menyesal tidak dapat dunia. Nah itu dia. Kalau sudah lezat itu teman-teman, yang namanya menuntut ilmu, dunia itu tidak ada apa-apanya ya. Maksudnya kan kalau orang sudah lezat dalam mengejar dunia, Allah ambil saja dunianya, kehilangan dunianya barang seberapa, itu kan nyesel kan. Ya Allah, misalnya ada orang kehilangan sesuatu yang berharga, ya, misalnya kehilangan cincinnya dan sebagainya. Kemudian dia nyeselnya tuh sampai berhari-hari gitu loh. Ya Allah, kenapa hilang? Ya Allah, terus dia nyesel gitu. Sama orang yang sudah diberikan kelezatan oleh Allah dalam menuntut ilmu, ketika tidak dapat ilmu, dia akan menyesal. Sebagaimana menyesalnya para pemburu dunia ketika kehilangan dunianya. Ya, Masya Allah. Taib. Nah, di antara kunci teman-teman untuk mendapatkan ilmu, di antaranya tadi yang pertama, mendatangi majlis-majlis ilmu. Ya, apalagi sekarang sudah banyak bertebaran majlis-majlis ilmu dengan para ustadz, para ustadzah, para syekh, para syekhoh. Maka gunakan kesempatan ini. Yang kedua, di antara kesungguhan kita dalam menuntut ilmu, di antaranya teman-teman tadi datang lebih awal ya, datang lebih awal. Usaha kita untuk mencari ilmu dengan sungguh-sungguh datang lebih awal. Yang ketiga ya, yang harus kita lakukan adalah
agar kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kunci ilmu itu adalah dengan bertanya, ya bertanya. Tapi nanti ada ini ya, sebenarnya ada adab bertanya, tapi kita belum sampai nanti pembahasannya. Jadi orang penuntut ilmu juga dia harus tahu adab-adab bertanya itu seperti apa, nggak asal nanya. Kalau tadi panitianya bilang, mohon nanti pertanyaannya sesuai dengan tema, ya berarti dia ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema ya. Taib. Kenapa? Karena kalau misalnya dia banyak bertanya ya, sesuatu yang dia sudah ketahui atau dia tidak pernah puas ya dengan jawaban gurunya, itu yang paling ditakutkan adalah ilmunya tidak barokah ya, ilmunya tidak barokah ya. Jadi kalau memang mau bertanya, tanyalah sesuatu yang memang tidak tahu. Jangan sekali-kali bertanya dengan niat untuk mendebat gurunya ya, untuk mendebat guru kita. Jangan sekali-kali bertanya demikian, karena itu akan menjadikan ilmu yang kita dapatkan dari guru tersebut tidak barokah ya. Kemudian apa yang bisa kita usahakan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, diantaranya mengumpulkan kitab-kitab ilmu. Nah ini dia penting juga ya bagi kita seorang penuntut ilmu untuk mengumpulkan kitab-kitab ilmu ya. Jangan sampai semangat mengumpulkan baju, semangat mengumpulkan apa ya, kalau aksesoris gitu ya, kalau perempuan itu tas-tas, sepatu-sepatu branded gitu ya. Itu lebih mengungguli daripada mengumpulkan kitab-kitab. Ya, saya masih ingat tuh ketika saya dan suami mau pulang ke Indonesia, kami kan beda dengan anak-anak mahasiswa Madinah ya, atau mahasiswi yang ada di sana di Ummul Qura dan sebagainya. Kami tidak ada jatah pulang setiap tahun tuh, tidak ada. Jadi kami berangkat tahun 2004, pulang 2010. Jadi kami tidak pulang-pulang tuh tiap tahun. Nah, kalau yang bisa pulang tiap tahun kan kalau mahasiswa Madinah, kalau pulang misalnya bawa kitab, kan nyicil lah, bisa nyicil. Kalau kami tidak bisa nyicil waktu itu. Ya, jadi pulang 2010 itu yang kami bawa diantaranya adalah kitab-kitab ya, dan banyak barang-barang yang mungkin berharga bagi orang-orang sana kita tinggalkan, yang dulunya kita bawa dari Indonesia, alat-alat elektronik atau baju dan lain sebagainya, banyak yang kami tinggalkan, dan yang kami bawa adalah kitab-kitab. Kenapa? Karena diantaranya adalah karena kitab-kitab itu sangat-sangat bermanfaat untuk menjadi rujukan kami kelak ketika kami mengajar ya, dan itu bisa bermanfaat untuk anak cucu kami, bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kami ya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat ya. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyimpan kitab-kitab, dan kalaupun ada yang mau meminjamnya, monggo dipersilahkan ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku, pastinya harus menjaganya. Jadi ini kalau kita mau pinjam juga, ketika meminjam buku kita harus menjaganya, jangan mencoret-coret ya, tidak merusaknya, mengembalikannya dengan segera ketika sudah selesai ya. Jangan kemudian baru kita ditegur oleh yang punya kitab baru kemudian dikembalikan, itu adalah adab-adab yang tidak baik ya. Jadi benar, adab-adab dalam mencari buku atau dalam meminjam buku itu juga ada adab-adabnya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kata-kata, ini bukan dari Rasulullah tapi kata-kata orang Arab ya, syair ya. Mereka mengatakan, kata mereka, sebaik-baik penghibur dan teman adalah buku, adalah kitabnya. Engkau berduaan dengannya dikala teman-teman membuatmu jemu. Ya. Ia tidak menyebarkan rahasia dan tidak pula sombong. Diperoleh darinya hikmah dan kebenaran. Masya Allah. Jadi orang yang sudah suka kitab, sudah suka buku, kutub buku ya, itu dia akan dapat ilmu. Masya Allah. Ya. Dan orang yang suka memurojaah, orang yang suka mengulang-ulang apa yang pernah dicatatnya dari bukunya, apa yang pernah didapatkan dari ilmu yang ada di kitab dan sebagainya, pasti Allah berikan ilmu, Masya Allah ya. Dan ada perkataan Imam Ibnul Jauzi, teman-teman. Beliau mengatakan dahulu nih, semangatnya para ulama salaf itu sangat-sangat tinggi ya. Mereka sangat suka ya dengan
menuntut ilmu. Dan juga mereka sangat suka dengan membuat karya-karya tulis, ya, sehingga hari ini kita bisa menikmati karya-karya tulis, ya, para ulama salaf, ya. Di antaranya yang kita bisa nikmati adalah karya-karya besar dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karya-karya besar dari Imam Malik rahimahullah, karya-karya besar dari Imam Ahmad rahimahullah, dan karya-karya besar dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan juga kita bisa menikmati tulisan-tulisan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Taimiyah, ya, Ibnul Qayyim Al-Jauzi, Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Qayyim, ya. Kita semua bisa menikmati kitab-kitab mereka yang sangat-sangat luar biasa. Ya, ini jasa-jasa mereka dalam membuat karya-karya tulis. Dan mereka ketika mencarinya, mereka sangat-sangat antusias, ya, untuk mendapatkan ilmu syar'i. Masya Allah, barakallahu fikunna jami'an akhwat.